nih, kenapa kita bisa bilang itu passion kita, kan berarti karena kita suka sama itu kan. Tapi gimana caranya kalau kita bekerja tapi nggak sesuai dengan passion dan calling kita gitu? Kerja tapi nggak sesuai dengan passion. Soalnya jadi banyak ini loh kok, kalau keadaan yang aku pernah lihat gitu, orang tuh jadi kayak gampang resign gitu. Karena aduh kayaknya bukan gua dah, keluar cobain yang lain gitu ya, yang lagi hype atau misalnya perusahaannya memang Lagi hits banget gitu. Terus dia ngerasa awalnya kayaknya ini gua banget ya, ini gua. Waktu di dalam ada tekanan apa segala macam, bukan gua. Kayak bukan gua. Jadi kayak ada Jadi mungkin sebenarnya cuma lari dari kenyataan ya. iya gitu, Cuma pindah-pindah. yang meraba-raba dan merasa kayaknya susah banget ketemu. Tapi kasusnya tuh jadi gitu kok, gampang resign gitu. Kayak tiap nemu masalah, kayaknya bukan passion. Ini bukan buat gua deh. Gitu. Jadi kutu loncat gitu. Karena punya mindset kalau kerjaan itu harus sesuai passion. Jadi dan ada mindset berikutnya berarti kan? Mindset berikutnya adalah kalau passion kita- itu nggak akan ada masalah. Iya, itu. Harusnya enjoy making money, terus kayak ya udah have fun gitu semuanya. Nah, Senin itu. nggak stres, terus Nah, iya. tiap hari kayak weekend. Wah, Itu males kayak aja. apa ya, kok paradigma yang harus dilurusin gitu supaya jangan banyak anak muda tuh yang kayak akhirnya wasting time kayak gitu. Cuma karena punya pemikiran temen gua kerjaannya sesuai sama passionnya, asik banget kayak gitu kok. Padahal dia nggak tahu struggle-nya kan. Iya. Gimana tuh cara maksudnya supaya kita terus bisa keep going? Waktu kita teh apa ya, masih mencari, kita ditempatin di satu tempat tapi kita nggak yakin amat, tapi gimana caranya supaya kita tetap bisa berjalan gitu? Sometimes kan Tuhan kasih tuh bukan cuman destiny ya, tapi Tuhan kasih batu loncatan sebetulnya. Dalam artian gini, oke, mungkin ini bukan passion lo, dan lu struggle with it, tapi kan di situ lu make money. Nah, maybe Tuhan tuh sedang membuat lu menabung untuk masa depan lu yang sesuai dengan passion lu. Dan ya lu setia aja dalam perkara kecil, nanti Tuhan akan berikan perkara besar. Nah, dari situlah kita belajar. Ya pasti tentu kembali lagi doa, minta tanda ya. Sampai betul-betul kita udah diyakinkan Tuhan bahwa ya udah waktu sekolah lu selesai. Lu sekarang pindah ke pekerjaan yang baru yang gua akan kasih. Ya, do it gitu loh. Tapi apa kok gitu takarannya? Karena mungkin ada banyak kayak aku dulu, aku sampai 10 tahun kerja di situ, karena aku ngerasa kayak aduh ini gimana, pusing banget apa segala macam. Apa takarannya? Kita tuh tahu, oke, ini waktunya gue making money buat ngejar passion gue nanti. Kayaknya cuma 2 tahun deh, kayaknya 5 tahun atau berapa lama itu tuh kita bisa bener-bener tahu tuh dari mana gitu kok. Kayaknya ini sih. Takutnya tuh nyaman ikutan waktu, jadi ya udahlah terus lupa. Tiba-tiba tua jadi ya udah nggak jelas gitu. Gue pernah nanya ke kodanya waktu itu, suka cerita kan, gue nanya, kok gimana ya, gue gak betah banget di kerjaan gue tahu ini bukan passion gue gak ada masalah di kerjaan gue, bos gue suka gue, dan hari itu gue ingat gaji gue paling tinggi di antara semua senior gitu kan, tapi gue gak suka. Setiap hari, gue ingat banget setiap hari Senin tuh ngomong penakutkan gitu buat gue, alah besok Senin gitu kan, akhir Monday itu Monday blues gitu kan. Wah, gue gak suka banget pokoknya. Terus gue suka curhat kepadanya, terus gue ngomong, kok gimana ya, lu tau lah gue mah sukanya di pelayanan gitu, gue passionnya di pelayanan gitu, gimana ya. Persis kodanya ngomong kayak yang Ivan bilang, udah lah bang, ini mah waktunya lu kumpulin lumbung-lumbung lu, karena gak kebetulan lu dapet gaji paling tinggi, disayang bos segala macem, kumpulin lumbung-lumbung. Di situ gue belajar mau sampai kapan gue struggling di situ. Gue pernah nanya lagi, gue nanya ke salah satu Koben, gue inget ke Koben, gue nanya kan, kok saya tuh gak suka, saya apel lagi, kok saya gak suka nih sama kerjaan saya, sama persis pertanyaannya, pokoknya selalu di daerah dari situ, kok saya gak suka kerjaan saya gimana kok, udah bla 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 bla. Koben tuh jawabnya simple, cuma kayak gini doang, udahlah, kalau memang Tuhan panggil kamu, terus kamunya gak denger, nanti Tuhan pasti teriak gitu. Wah, langsung tenang gitu kan. Juga ya, oke deh. Tuhan teri. Oke deh kalau gitu. Dari situ gue langsung mutusin, oke, gue kerjain apa yang depan mata gue dulu, setia dalam perkara kecil gitu loh. Kalau buat gue itu sih, hari itu gue udah, oke deh, gue nggak mau maksain lagi. Karena gue berkali-kali gue pernah gue maksain, gue keluar, gue pikir gue freelance sambil gue banyak di gereja. Karena emang passion gue pelayanan di gereja gitu kan. Gak jalan, ternyata kehendak Tuhan lain. Tuhan waktu itu gue debat panjang sama bos gue, dan akhirnya udah stay gue di situ. Sambil gue kesel, kenapa ya gini lagi. Padahal buat gue itu udah pintu keluar gitu. Gue dapet proyek yang wah harganya dahsyat banget. Gue udah bisa mandiri sambil gue banyak kerja di pelayanan gitu kan, banyak invest di pelayanan.
enggak ternyata. Dan ya itu gue belajar, ya udah kalau emang Tuhan belum panggil, kenapa kita harus maksa gitu. Mungkin kalau ini Kolazu bisa cerita kali ya, kan Kolazu tuh pernah dirut, maksudnya pernah maksudnya muter dulu baru masuk ke pekerjaan Kolazu yang sekarang gitu kan. Bisa Jadi cerita nggak itu nggak langsung nyampe gitu? Nah itu gimana kok? Bisa cerita nggak? Kalau mau diceritain detail panjang. Nanti ada episode khusus. Ada. Waduh. Perjalanan hidup Kolazu. Gimana ya? Kalau mau dirangkum agak susah sih sebenarnya. Tapi pada intinya kalau boleh cerita, jadi ya nyambung yang tadi, segala bidang apapun gue coba, tapi yang masih berhubungan sama seni. Tapi jadinya yang mau bicara general susah sih, karena apa ya? Karena ada satu sisi di mana waktu gue masa SMA itu entah kenapa kayak dalam diri gue tuh udah tahu nanti kalau udah lulus kuliah gue nggak akan pernah kerja sama orang. Jadi di masa-masa SMA nggak tahu kenapa itu udah kata datang dari mana. Dan dari masa kecil gue nggak punya cita-cita gitu. Kalau kan biasanya orang tua datang, siapa tante, om atau siapa yang orang tua yang teman tanya, iya kamu cita-citanya apa? Gak tahu, nggak punya cita-cita gitu. Astronot gitu. Astronot yang pilot gitu kan jawaban paling umum. Tapi kan kalau ngomong kan ya enggak gitu, nggak sampai sana gitu. Dan ya jadi berangkat dari situ, tekad gue itu dan puji Tuhan nggak pernah hilang dari masa SMA itu, dan prinsip itu gue pegang sampai hari ini. Gak akan pernah kerja sama orang jadi karyawan, gak akan pernah. Tapi itu ada masa-masanya di mana sempet gak ada kerjaan tuh, karena kan lulus kuliah bener-bener gue nggak kirim CV, kirim portfolio, apply ke perusahaan-perusahaan, nggak gitu, sama sekali nggak. Nekat juga ya. Bener. Iya ya, kenapa ya? Nggak tahu karena dari lahirnya udah gitu kali. Terakhir nekat gitu. Jadi nggak pernah sampai sekarang. Kalau apa yang namanya kalau kita lulus kuliah itu kan dikasih kertas buat ngelamar, itu apa ya namanya? Ada beberapa kopian gitu yang di stem, yang tanda tangan formulir gitulah ya. Legalisir. Nah, iya legalisir itu masih bersih, masih lengkap, masih di amplop sampai sekarang lengkap, nggak pernah dipakai. Jadi ya berangkat dari situ kerjaannya jadi cuma freelance, baik magang, lompat sana lompat sini, tanda tangan kontrak yang cuma 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu. Tapi abis itu cabut, pergi cari lagi yang lain, cari lagi klien baru. Nah, tapi ada momen-momen di mana sama sekali nggak ada kerjaan tuh. Adalah sekitar 2-3 kali momen kayak gitu. Jadi dalam 1 bulan kontrak semua habis, cari klien baru nggak dapet, kerjaan semua deadline udah beres, udah gitu kan. Dan pada masa lulus kuliah itu, gue bilang ke orang tua, Pak, udah gak mau lagi terima uang jajan. Terus mereka berusaha meyakinkan, kamu yakin segala macam, ya udah yakin. Dan emang udah bawa nekat kali, karena itu udah nggak mau, pokoknya nggak mau. Dan gue nggak punya tanggungan juga kan, tinggal masih sama orang tua, makan masih ada, kendaraan ada, ya udah bayar listrik enggak gitu, dan alat-alat disediain, ya udah. Jadi modal nekat dan ya udah nggak mau, pokoknya nggak mau terima uang jajan lagi. Nah, jadi waktu gue nggak dapet kerjaan, ya nggak ada duit dong, misalnya. Dan pada saat itu juga gue adalah orang yang susah menabung. Jadi tabungan gue habis buat beli mainan. Wah, karena waktu itu seneng banget gue beli action figure, gitu, seneng banget itu ngelihat ada yang dipajang di kamar di lemari, itu tuh kayak kepuasan sendiri gitu loh. Pernah berpikir bahwa itu passion lu ya? Jadi kolektor mainan gitu. Ini sama lu dikejar gitu ya? Iya, jadi tujuan kerja tuh, wah ini ada mainan bagus, harganya berapa? Oke, gue cari kerja nanti udah duitnya beli gitu. Pergi ke toko, cari online. Bahkan sampai parah-parahnya tuh karena mainan harga cukup mahal, gue ambil kredit 3 bulan. Wah, sampai segitunya ambil kredit. Nah, jadi balik lagi ke ceritanya tadi. Kan gak ada kerjaan tuh, itu tuh bisa sampai dihitung 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu tiba-tiba lupa awalnya gimana ya, pokoknya ada kesempatan buat masuk full timer, jadi full timer di gereja. Terus gue ingat prinsip gue adalah nggak mau kerja kantoran, apalagi di gereja gitu, ngapain lo nggak sih? Buat gue nggak masuk gitu, buat gue tuh nggak bisa kayak gitu. Tapi kan keadaan kepepet. Nah, mungkin yang dialami juga kayak gitu ya, keadaan kepepet, nggak tahu mau harus ngapain, udah dicobain segala cara nggak berhasil.
tapi butuh uang buat hidup gitu, buat makan, buat jajan dan lain sebagainya. Dan gue berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana ya, kasih tanda. Tadi kalau belum minta tanda, gue minta tanda yang sampai menurut gue nggak masuk logika tandanya, nggak ada sama sekali. 3 bulan gue berdoa, Tuhan nggak kasih tanda. Terus waktu itu ingetlah, waktu itu Pak Ivan, Pak Daniel ngasih kesempatannya, ngasih jangka waktu buat oke atau enggaknya masuk full time itu 3 bulan. Terus udah di dekat-dekat hari H masih nggak ada jawaban. Jadinya gue modal nekat lagi, udahlah masuk aja. Yang penting gue punya duit gitu, yang penting gue punya pemasukan. Jadi keputusan yang pada saat itu gue mikir itu keputusan yang nggak tahu salah, nggak tahu benar, udah pokoknya gue jalin aja dulu lah. Karena kepepet sama kebutuhan, dan dasarnya itu. Jadi masuklah hari pertama, hari kedua dijalanin sampai 3 bulan itu setiap hari. Kok maaf ya, beneran ceritain deh sekarang. Setiap hari itu penuh dengan tekanan, tau gak sih? Jadi bangun harus pagi. Kan gue nggak biasa ya, dari lulus kuliah 2012, terus 2018 tuh 6 tahun gue nggak biasa buat on schedule, semuanya harus bangun jam segini, kerja sampai jam 5. Ya ampun, 6 tahun yang gue bangun terus kemana gitu nggak? Tapi gue ingat waktu kita semobil gitu kan, lagi hospit gitu ya, kan hari itu gue full timer tuh, setelah gue cukup panjang, ya full timer gitu kan. Gue ingat gue di jalan, gue nanya lu kan, Zu, lu happy nggak jadi full timer? Wah, jawaban lu hari itu bikin gue bubuk. Enggak, wah. Gue cuma mikir, aduh, gue udah bergumul dan akhirnya, wah, ini akhirnya gue passion gue nih. Satu sisi sebelah gue, gue nggak suka. Ya gimana ya, emang gak suka, emang gak seneng, dan setiap hari rasanya berat gitu buat bangun, mandi, siap-siap pergi ke tempat yang sama everyday, ngerjain hal yang gitu tuh lagi di ruangan yang gitu tuh lagi. Aduh ya Tuhan, gak bisa. Dan selama itu gue terus berdoa dan sama sekali Tuhan kayak diem gitu, nggak ada jawaban apa-apa. Sampai akhirnya ya udah masuk full time, dapat teman-teman baru, nambah lagi siapa, terus kan ya banyak cerita lah. Tapi di hari kerja ini ya happy pasti, karena suasananya, ambience-nya, atmosfernya juga enak gitu. Ya kita udah di satu lingkungan, apa aja sih yang karena ada bosnya bilang gitu. Iya. Kata teman-teman sepelayanan satu gereja ya happy gitu jadinya. Tapi di luar itu kalau udah beres semuanya, udah nggak kumpul-kumpul lagi, ya struggle-nya balik lagi, galaunya, sedihnya balik lagi. Dan apa ya, untungnya gue nggak kecewa sama Tuhan. Jadi terus-terusan berdoa. Nah, singkat cerita, jadi selama lewat 6 bulan itu baru tuh di situ apa ya, kayak Tuhan tuh kasih sedikit tanda gitu loh. Mungkin ini fungsinya, ini fungsinya kita tuh tetap punya mentor, kita punya teman-teman yang satu pergaulan juga, terus kita terjun ibadah, kita dekat sama Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin saat teduh. Itu fungsinya supaya kita tuh bisa peka sama apa yang Tuhan kasihkan dalam hidup kita gitu. Jadinya setelah 6 bulan itu baru tuh ketemu sama orang ini. Tiba-tiba dia ngebahas tentang panggilan, tentang kerjaan, tentang lu sekarang ngapain kerjanya, terus dia cerita, sharing. Ketemu sama si A, si B, dan itu tuh gak cuma satu, ketemunya banyak gitu. Dan itu tuh gak pernah gue pikirin bisa ketemu sama mereka. Dari yang seumuran, dari yang lebih muda, sampai yang lebih tua, sampai udah om tante. Dan gak tahu kenapa masa-masa itu semuanya kayak ngebahas tentang kerjaan, tentang panggilan, tentang lu ngapain sih, lu happy nggak, mungkin kata dibahas kayak gitu. Jadi mungkin dari situ gue mulai ingat lagi, oh ya mungkin di tengah kegalauan gue ini nih jawabannya. Pokoknya banyak banget lah, kalau mau dirunutin gue juga agak lupa, tapi panjang banget. Sampai singkat cerita lagi itu udah mau Oktober 2019. Oktober 2019. Detail ingatan dia ya. Lumayan. Playgroup aja inget. Untuk hal-hal penting ya cukup detail, tapi kalau yang menurut gua nggak berdampak itu biasanya lupa. Kalau Daniel lampon TL berapa? Nah kan budget. Berarti bukan hal penting. Ya aku gitu. Enggak bercanda. Ya pokoknya itu 3 bulan lagi masa-masa ini, nggak tahu kenapa semuanya 3 bulan terakhir gitu. 3 bulan kontraknya mau diperpanjang atau enggak nih, kok itu tawaran gitu kan. Aduh, ya nggak tahu, galau lagi di fase yang kedua tuh. Waktu itu galaunya masuk atau enggak, sekarang galaunya keluar atau enggak nih. Karena takut nanti kalau nggak ada pekerjaan gimana lagi. Ya. Iya. Nah, masih itu udah 1 tahun kan, otomatis kebutuhan lebih banyak dong. Iya. Gitu.
dan waktu itu kondisinya papa juga udah nggak ada, jadi otomatis gue sebagai anak yang paling gede kan punya tanggung jawab gitu tanpa sadar. Jadi ya apa ya, galaunya bener-bener lebih galau daripada yang pertama mau masuk atau enggak, ini mau keluar atau enggak ya, istilahnya mau ninggalin yang udah ada dan gambling lagi di luar itu tuh gimana gitu ceritanya. Nah di situ nekat gue tuh nggak berfungsi di situ karena logikanya udah lebih jalan, resikonya terlalu gede. Tapi 3 kali bolak-balik tuh ke ruang Ko Ivan ngomong, terus Ko Ivan yakinin, aduh gak punya jawaban, keluar. Beberapa hari kemudian udah berdoa, gak ada coba aku balik lagi kok, keluar lagi, gak punya jawaban. Sampai di kalian ketiga, udah kok yakin mau. Selalu 3 ya Zuya? Iya, gak tahu kenapa selalu 3. Gak tahu kenapa, itu mah misteri kayaknya. Pokoknya yang ketiga kalinya itu udah kok yakin mau keluar, gak akan lanjut di full time gereja, mau apa ya kasarnya mah gambling lagi di luar gitu. Terus ya udah habis dari situ Pak Ivan pun setuju dan kayak semuanya hari itu apa ya, semuanya hari itu kayak it's my day gitu loh, semuanya semuanya berpihak sama gua gitu. Apa yang jadi keputusan gua semuanya setuju, dari orang tua, dari Pak Daniel, Pak Ivan, dari teman-teman yang gue ceritain juga semuanya kayak setuju. Ya udah, jadi gue jalan dan di situ langsung kayak lu ada beban yang sebelumnya lu pikul terus kayak lepas gitu kan. Padahal gue tahu besok gue nggak ada kerjaan nih. Bulan depan gue nggak tahu nih, nggak ada pemasukan kan. Tapi justru ya karena karena kita kerjain apa yang sesuai dengan passion kita kali ya, apa yang kita suka, kita jagonya di mana, bagusnya di mana, ngerjain apa yang kita tuh benar-benar put our effort 100% gitu loh. Sampai jadinya setiap malam tuh gue jadi mikir rencana ke depan gue mau kemana, gue catat di notes. Sampai Tuhan tuh kasih nama satu usaha yang sebenarnya nggak kepikir, itu tuh tiba terlintas gitu loh. Gue inget banget itu 15 November. Wow, berarti keren banget. 15 November malam-malam sebelum tidur main handphone, catat planning, terus tiba-tiba dapet nama. Ya udah dari situ jadi gue mulai susun kasar planning, rencanain ke depan kayak gini-gini. Ya udah jalan deh sampai sekarang. Struggle yang ketiga itu adalah waktu ya kita sama-sama tahu lah, Maret 2020 kan pandemi. Itu 3 juga loh, bulan ketiga. Iya, bulan ketiga juga. Bener. Maret 2020 itu pandemi kan, tapi justru di situ tuh kan kerjanya yang nggak pikiran, bener kata Pak Ivan dia. Apa yang udah Tuhan kerjain di belakang tuh semuanya buat bekal kita di masa depan, gitu. Jadi justru di Maret 2020 tiba-tiba datang aja gitu. Datang aja ya, semuanya ngalir aja terus gitu, non-stop sampai hari ini. Sampai susah dikontak. Ini bersyukur banget loh hari ini kita bisa podcast bareng. Iya, orang sibuk ini guys. Sampai dulunya struggle bingung mau kerja apa, sekarang bingung ini kerjaan mau diambil atau gimana ya gitu. Keren. So, dari momen-momen di Tour lu nih, apa yang lu belajar kira-kira? Banyak banget yang gue belajar. Kalau dari segi rohani gue belajar buat percaya penuh sama apa yang Tuhan kerjain. Amin. Terus jangan pernah ngeraguin jangan pernah ngeraguin apa yang udah jadi rencana Tuhan gitu loh. Walaupun sekalipun yang kita lihat depan mata itu ya nggak tahu apa. Ya benar, kita siapa sih, kita cuma manusia gitu. Yang kita lihat ya kan yang jarak pandang kita cuma segini. Tapi Tuhan tuh tahu segalanya. Walaupun seakan-akan hidup kita susah pada saat itu, ya salah jurusan lah, nggak nyaman di kuliah, salah kerjaan lah, udah kerja berapa tahun tapi nggak enjoy dan lain sebagainya. Ya kerjain aja dulu. Di situ pasti banyak banget pengalaman yang kita tuh nggak pernah pikirin gitu, dan banyak banget pengalaman yang kita bisa pelajari, dan itu tuh udah pasti bakal jadi bekal ke depan, tapi nggak tahu kita tadi tahun kapan, di bulan kapan. Ya memang Tuhan create khusus tuh untuk hidup lu ke depan gitu. Iya. Nggak ada kata terlambat juga lah. Iya, betul. Ya. Tapi dari cerita lagu ya, kalau gue pribadi gue jadi belajar memang nggak perlu, maksudnya kita tuh nggak harus kalau kita kerja tuh langsung sesuai passion gitu. Tapi kalau misalnya hari ini teman-teman menghadapi tekanan di kantor yang membuat akhirnya teman-teman bertanya atau pengen kayak orang lain atau segala macam,
ya jalanin aja dulu gitu. Karena tadi dari ceritanya Lazu, udah cerita Ko Ivan, kalau kita bisa cerita masing-masing mungkin waktunya panjang banget, bener gak sih? Tapi bener-bener bisa belajar kalau it's okay kalau kita sekarang kerja belum sampai seterang itu gitu ya Mbak melihatnya. Gak apa-apa karena rencana Tuhan tuh pasti akan nyambung ke kehidupan kita yang berikutnya, bener gak sih? Gue mau dengar satu cerita lagi sebenarnya. Kok Daniel Spesial nih. harus. Silakan Bapak. Kan gue tahu lu juga. Enggak, sempet kalau lah. gue nggak cerita lah ya, gue coba simpulin dulu nih. Boleh. Berarti kan dari tadi kalau kita ngomongin passion, calling, ini aku coba tarik titik-titik tegasnya lah ya. Pertama harus berani coba-coba, tapi coba-coba pun yang tadi Pak Evan bahas jangan mindless, sekedar coba-coba buang-buang waktu yang nggak guna juga. Coba-coba sambil nyari sebetulnya apa sih yang kita suka gitu kan. Plus dengar-dengaran, itu penting juga, bener nggak? Karena orang-orang sekitar kita, inner circle kita, mereka akan lihat, Iya. wih lu bagus banget nih ngerjain Betul, ini, betul. lu oke banget nih. Yang ketiga, doa juga, doa rindu jadi berkat, betul? Dan minta Tuhan arahin. Nah, di poin ini yang aku mau bahas dikit nih, gini, kan kita doa, Tuhan mau jadi berkat nih, Tuhan panggil kita kemana, segala macam. Teman-teman, ini kan namanya calling. Calling kan Tuhan yang panggil. Kalau menurut aku pribadi ya, kalau Tuhan yang panggil, kenapa kita yang pusing kapan waktunya? Betul. Kenapa kita yang pusing gimana caranya? Ya. Kalau Tuhan yang panggil dengan caranya Tuhan, di waktunya Tuhan, pasti jadi. Betul. Nah, prinsipnya itu dulu. Jadi jangan create waktu sendiri, jangan punya mental tempe yang tadi dibahas, gua nggak suka 2 bulan resign, gua nggak suka 2 bulan resign. Ya elah, itu CV mau jadi apa gitu kan? Banyak tapi kan pengalamannya segudang ya. Segudang perusahaannya banyak, 2 bulan. Oke, tapi kan ini Nggak, rusak. dari HRD juga rusak, HRD ngeliat rusak. Plus sebetulnya menurut aku mental kita juga jadi jelek kali ya. Iya. Mental jadi jelek, dikit-dikit mundur. Terus ubah juga mindset yang tadi, jangan berpikir bahwa kita nemuin calling pasti nggak ada masalah. Salah besar. Masalah banyak, bener nggak? Justru makin gede. Itu dia, tantangan makin banyak. Iya. Cuma karena kita tahu kita harus di situ, kita daya tahannya akan lebih tinggi. Terus jangan juga berpikir orang yang nemuin calling langsung direct ketemu. Siapa bilang? Kita nggak pernah tahu prosesnya, dibawa muter-muter dulu. Betul. Kalau aku ambil cerita di Alkitab, lihat Yusuf. Yusuf dikasih mimpi, dipanggil untuk sesuatu yang besar loh. Jadi pemimpin yang besar. Iya kan dari awal udah tahu nih jelas callingnya kemana. Fakta depan mata, sumur. Dari sumur pindah jadi budak. Betul. Dari budak masuk penjara. Ini kan kalau jadi Yusuf, kebayang nggak sih? Passion gua nggak di sini, kenapa gua jadi budak? Calling gua nggak gini, kok ini yang gua depan mata gua kok begini? Nah, menurut aku pribadi ya udah simpel, lakuin yang terbaik, karena yang tadi Ko Ivan bahas juga, siapa yang tahu bahwa itu cuma batu loncatan untuk kita nyampe di titik yang sekarang gitu. Karena kan at the end of the day, dari semua cerita teman-teman semua ternyata nggak ada yang kecelakaan. Iya. Abraham sekarang masuk full timer lewat jalur IT juga. Lewat jalur IT. Ko Iya. Ivan akunting tetap kepake juga ternyata di titik yang sekarang gitu kan. Terus kalau Lazu yang aku lihat ya ini nih lucu kan, prinsip kayaknya dari lahir gitu. Pokoknya gue gak mau kerja sama orang. Dihancurin dulu. Kadang-kadang tuh hancurin dulu. Kamu jangan sombong ya. Jadi harus kerja sama orang. Iya, cuma begitu titik tertentu ya kita akan tahu kapan kita harus move sih Iya. sebetulnya. Sebenarnya sebelum titik tolak dari kehidupan seseorang ya, pasti harus ada titik hancur. Iya sih. Iya, Gua nemuin iya, itu iya. selalu ada. Untuk sesuatu tuh mau angkat lu lebih lagi atau sesuatu yang lebih besar dalam hidup lu, Tuhan tuh pasti kasih kita ngalamin titik hancur, dan di titik hancur itu biasanya kita ketemu Tuhan. Jadi jangan muter sebetulnya semata-mata buat Tuhan siapin kita ya nggak sih? Iya. Tuhan siapin kitanya untuk supaya kita ready mencapai titik yang tadi tuh, calling kita di situ, passion kita di situ. Karena tanpa jalur muter ini bisa jadi kalau kita langsung nyampe kita nggak kuat, kutip kitanya hancur di situ. Iya, betul. Sayang banget gitu. Jadi teman-teman yang lagi muter-muter, ya jangan muter-muter nggak jelas juga sih. Cuma relakan diri, lakukan yang terbaik. Aku bayangin kalau Yusuf di penjara dia Berontak stres, gitu enggak lah, penjara stres kali, bunuh diri, wah udah jadi orang stres. Ya nggak kemana-mana juga dia. Tapi kan Alkitab catat dia jadi kesayangan di sana. Waktu dia jadi budak, bahkan dia jadi kepercayaan, ini hebat banget loh.
bukan passion, bukan calling, tapi dia dipercaya di sana. Mati-matian dia di situ. Tapi sebenarnya kita bisa lihat garis tegas sih dalam kehidupan Yusuf sebetulnya. Yusuf tuh memang Tuhan siapin untuk jadi seorang manajer yang andal. Iya. Ya, walaupun di rumah tangga jadi asisten rumah tangga, dia tetap memanajerkan rumah gitu kan. Masuk penjara dia manajerin satu penjara. Iya. Ya kan? Nah ini mentalnya kan hebat banget. Nggak tahu gitu dikit-dikit gue resign. Iya. Jadi kita memang harus setia sama perkara kecil lah sebelum Tuhan kasih perkara besar tuh benar-benar itu benar-benar harus dipegang ya. Karena kan kalau kita baru perkara kecil baru dikasih masalah sedikit secuil aja kita tempe, pasti nanti nggak mungkin kita nggak pernah ngalamin perkara yang besar kan. So, kayak Tuhan juga kalau percayain sesuatu yang makin besar pasti cobaannya juga nggak mungkin makin kecil kan. Karena percaya panggilan setiap kita tuh besar. Ya, Makanya kita harus setia dari kecil dulu. Plus percaya Tuhan pegang kontrol atas semuanya. Jadi cerita yang kelihatannya nggak nyambung, menurut aku kan Yusuf nggak nyambung banget. Sumur, penjara, Potifar apa nyambung? Ya nggak nyambung gitu. Tapi ternyata di tangan Tuhan jadi satu story yang nyambung dan bagus banget. Gitu. Plus satu lagi nih, tadi kan maksudnya buat teman-teman yang udah ngerasa, aduh kalau gitu kapan nih gue pindah nih? Gue udah cukup dying nih ngerjain kayak nih? begini. Titik. Kapan nih gue bisa enjoy Senin? Siapa tahu dapat jawaban di podcast ini untuk pindah gitu kan. Dan konfirmasi. Nanti kita nyuruh orang-orang pindah. Kalau kata aku banyak doa, banyak denger-dengeran, dan sebetulnya sesimpel lu akan tahu kapan momennya karena ya sejahtera aja di sini. Iya. Plus sebetulnya kalau secara logika kalau aku pribadi ya bikin safety net dulu. Bikin safety net dalam artian gini, lu jangan keluar terus gambling, nggak ada tabungan, nggak ada apapun ya gimana gitu kan. Tidak semua orang nekat survei langsung ya. Tapi kayaknya Enggak lah, langsung enggak, tidak. bentar Ya, dia dulu. pasti udah. Keluar Kalau juga gua ngobrol udah sama ada dia, safety net nggak sih? dia udah ada planning sebetulnya. Iya. Dia udah ada planning. Udah ada planning dan seenggaknya udah nabung pasti, bener nggak? Nggak di spill ya di sini ya. Enggak no kan. Ya minimal ya action Udah figurnya tahu. bisa dijual lah. Untuknya nggak dijual. Buat modal. Menurut aku safety net itu penting sih, Ya. penting banget. Jadi jangan gegabah, main langsung keluar aja besok. Ya apalagi kalau udah berkeluarga gitu kan, anak istri nggak makan kan nggak lucu juga. Terus nggak bisa hidup, terus jadi nganggur setahun 2 tahun, ya nggak benar juga gitu. Jadi build safety net, bikin plan dulu setelah keluar mau ngapain nih. Oke lah break dulu 1-2 bulan. Udahnya kan harus tahu mau ngapain, atau minimal punya tabungan dulu kayak atau gimana gitu. Jadi jangan keluar dalam titik lu blank gitu, nggak punya rencana, nggak punya persiapan, ya selesai lah udah. Iya sih. Terus nanti udah keluar tanpa persiapan, ancur-ancuran, nyalahin Tuhan. Ya elah Tuhan lagi yang salah. Lu yang nekat gitu kan. Iya. Licik ya emang. Yang pasti yang mungkin ini geser sedikit ya, tapi Iya. tapi nyambung sih. Yang pasti di masa-masa di zaman-zaman sekarang itu buat anak-anak muda sekarang tuh jangan merasa bahwa kerjaan yang sesuai passion itu menyenangkan gitu. Karena kata dan rasa menyenangkan dan rasa iri yang kita punya terhadap orang itu tuh cuma dari sosial media loh. Iya. Sosial media kan orang yang mereka nggak keluarin Nggak apa yang lihat jadi struggle, belakang-belakangnya kan. semuanya tentang happy aja. Mereka nggak tahu kalau sebelumnya mereka susah. Terus sekarang sosial media udah banyak banget dan mereka yang kasih tips and trick cara bisnis, tips and trick cara mendapatkan uang sekian gitu, banyak banget. Dan buat generasi yang di bawah kita sebenarnya kasihan karena mereka punya contoh di depan mata itu bukan contoh yang berjuang tapi contoh yang instan kayaknya. Justru kita harus kasih tahu, ingetin mereka bahwa semua yang kita dapetin itu nggak instan, Ada semua itu ada proses. proses, Berdarah-darah lah ya, iya, bro. ada perjuangan. Justru si perjuangan itu yang bikin kita jadi berhasil dan kita bisa belajar banyak. Ini memang most of people belajar untuk sukses, tapi most of people tidak belajar untuk fail. Ya, Sebetulnya yang paling ya, penting ya. tuh belajar untuk fail dan gimana dia Belajar. mengatasinya. Ya tapi nggak ada yang suka gagal sih kok memang. Berarti Iya endurance, sih, jelas. endurance daya tahan waktu kita dibawa muter penting. Ditambah begitu udah nyampe pun endurance-nya makin besar nggak sih? Iya, betul. Siapa bilang udah nyampe enak, makin berdarah-darah. Harus diperjuangin juga gitu. Pusing. Nah, gue pernah ngadepin juga satu kasus sebetulnya. Jadi kalau kasus-kasus kan dia tahu ini hanya batu loncatan untuk dia dapat sesuatu yang memang callingnya Tuhan gitu ya, atau passionnya kamu gitu ya. Tapi gue pernah ngalamin satu kejadian di mana ada orang yang sebetulnya dia udah di dalam panggilan tuh. Dia sudah di dalam panggilan dan itu sebetulnya sudah sesuai passion dia. Cuman waktu dia mulai ngadepi tekanan, struggle, apalagi masalah-masalah baru yang sebetulnya kalau dia jebol itu, dihadapi itu, dia dapat satu kapasitas yang lebih besar. However gini loh,
setiap tekanan itu kalau kita bisa menjebol dinding kita dan kita mendapat sesuatu yang lebih besar, ya itu sebetulnya tujuannya. Tujuan kita ditekan itu kan supaya kita jebol dan sesuatu yang besar itu kita bisa bangun. Untungnya di kita gitu. Ya sebetulnya itu kan. Nah tapi tiba-tiba orang ini justru sebaliknya, dia malah akhirnya give up. Dia justru malah jadi mempertanyakan panggilannya. Bener nggak ya? Iya Saya kayaknya dipanggil nih, di wah sini. gua kejebak nih di panggilan ini. Kayak bukan ini ini bukan deh. gua nih ternyata. Terus dia ingat-ingat dulu, langsung dia mulai pasal-pasalkan gitu yang baru. Yang mau cocok lagi. Gitu. Wah, oh iya ya, ternyata kemarin tuh memang gua juga nggak sengaja disuruh dijeblosin dan sebagainya gitu kan. Hit of the Putar moment balik gitu. kan. Nah, sampai gua bilang doa ya, yuk doa lagi sampai lu yakin dan dia udah datang dengan planning yang luar biasa. Gua akan gini. Ya udah kalau udah doa lu yakin, ya udah. Gua nggak bisa apa-apa dong, bener nggak? Karena gua udah minta lihat doa, ya 2 kali dia balik lagi dia berkata, udah gua udah yakin, gua bukan di sini, gua di sini hanya kejebak dan sebagainya. Apa yang terjadi? 6 bulan kemudian gua dengar apa yang udah dia bangun semuanya hancur. Ya gua nggak bisa memutuskan hari ini. Tapi kasus ini sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi di satu titik gue merasa bahwa sebetulnya panggilan dia tuh yang sebelumnya gitu. Walaupun Tuhan bisa bikin planning baru buat hidup dia. However Tuhan kita tuh nggak bisa berhenti cuma gara-gara gini. Wah gue salah panggilan, jadi hancurlah hidup gue berantakan. Enggak, Tuhan akan bikin another plan dalam kehidupan kita. Ya, nah gue lihat sebetulnya Tuhan lagi bangun another plan. Tetapi gue lihat justru waktu seseorang keluar dari panggilan yang memang Tuhan sudah tentukan, wah, resikonya terlalu besar. Resikonya terlalu besar. Jadi, gue mau langsung gini, seberapa yakin lu untuk menginjakan kaki sebagai full time, sedemikian lu juga harus yakin untuk lu keluar dari full time. Ya. Gitu loh. Jadi seberapa lu yakin untuk masuk dalam sebuah panggilan dan lu udah ada di situ, ternyata lu ngadepin struggle dan lu berencana mau keluar nih. Tadi Okta kan tanya, ini panggilan gue bukannya gue mau keluar nih gitu. Kayaknya bukan nih, dan kayaknya gue udah 10 tahun kerja di sini dan ini waktunya bukan untuk move on. Ya lu harus yakin bahwa memang itu bukan gitu. Ngerti gak sih? Iya. Daripada lu cari dulu sesuatu yang pekerjaan lain yang ini bukan gitu. Mendingan lu cek dulu yang ini lu harus keluar bukan gitu loh. Kalau udah harus keluar dari sini, ya ini urusan nanti, bukan ini dulu yang harus lu capai gitu. Ini dulu harus yakin bahwa yang lu lagi kerjain sekarang tuh memang bukan dari Tuhan untuk sesuatu yang besar dari hidup lu gitu. Gak heran kok langsung kepikirannya ekstrim gitu. Ditanyanya begitu dah. Tapi aku belajar banyak banget sih dari cerita-cerita teman-teman di sini, karena kan saya bungsu. Jadi aku belajar banyak banget, kayak aku yakin teman-teman juga diberkati banget dengan cerita-cerita teman-teman yang ada tentang passion dan calling ini nih. Nah, terus kita masih ada nih satu topik pembahasan lagi nih tentang